Misi internasional itu berarti misi CM atau kongregasi misi yang berada dalam tanggung jawab Kuria General atau Generalat CM yang berpusat di Roma. Jadi di beberapa negara Kuria General mempunyai misi yang namanya misi internasional, salah satunya adalah Bolivia, lalu juga ada di Afrika, di beberapa negara, kemudian ada di Asia Pasifik, misalnya Solomon Island dan Papua New Guinea. Persisnya berapa saya kurang tahu persisnya. Biasanya Kuria General atau Generalat akan berdiscernment untuk menanggapi kebutuhan. Dan kriterianya adalah di mana atau suatu tempat di mana tidak terlayani oleh imam dari kongregasi lain ataupun imam diosesan dari keuskupan setempat. Karena itu memang kita temukan misi-misi internasional di bawah Kuria itu adalah misi-misi yang cukup berat. Misalnya dalam kasus ini di Bolivia, di mana kami bertugas, kami melayani umat suku Indian yang tinggal di pedalaman hutan Amazonia, Bolivia. Sebelum kita datang untuk melayani mereka, umat di sana belum pernah mengalami kehadiran imam untuk melayani mereka secara menetap. Ya, hadir imam dari suatu paroki melayani sebentar, mengunjungi sebentar, tetapi tidak bersifat menetap. Baru kemudian 4 tahun yang akan datang lagi imam yang lain, atau dalam kurun waktu yang lebih lama lagi sehingga tidak pasti pelayanan kepada mereka. Kemudian saya mendengar di tempat lain seperti di Guatemala itu ada suatu tempat yang dilayani oleh Romo-Romo CM. Untuk mencapai tempat itu diperlukan waktu tempuh 2 atau 3 hari berjalan kaki. Nah, karena itu tempat ini benar-benar memerlukan kehadiran kita karena umat memang tidak mengalami kehadiran imam untuk melayani mereka, sehingga kita menanggapi kebutuhan itu, kita menanggapi situasi umat yang memprihatinkan, dan itulah kabar gembira bagi mereka. Itulah kabar gembira kalau kita memang sebagai imam saya, itulah kabar gembira bagi orang-orang miskin. Mereka mengalami kemiskinan secara jasmani, tetapi juga kemiskinan secara rohani. Dan panggilan kita adalah melayani mereka. Misi internasional di Bolivia itu mempunyai usia yang sama dengan misi internasional di Kepulauan Salomon. Kalau tidak salah, dimulai tahun 1995 kalau saya tidak salah. Kemudian dalam perjalanannya, misi di Bolivia bukan hanya di satu tempat di El Alto, di daerah yang berketinggian sekitar 4.000 atau 5.000 meter di atas permukaan air laut. Berkembang juga misi kami di tempat yang lain, di Cochabamba, kemudian yang terakhir di El Beni. Nah, sayangnya misi-misi di tempat-tempat tersebut berdiri sendiri-sendiri, tidak ada hubungannya satu sama lain. Masing-masing tempat misi mempunyai superior misi sendiri. Tahun 2019, Generalat merekonfigurasi misi di Bolivia menjadi satu misi, meskipun terdiri dari beberapa tempat. Untuk saat ini, misi internasional di Bolivia itu terdiri dari 1 romo dari Perancis, 2 romo dari Argentina, kemudian 1 romo dari Bolivia, tetapi anggota dari Provinsi CM Chili. Nah, saya berasal dari Provinsi Indonesia dan nanti akan diperkuat oleh kehadiran Romo Santo juga dari Provinsi Indonesia.
sehingga total kami mempunyai 7 misionaris CM yang berada di Misi Internasional Bolivia. Kemudian misi di El Alto terpaksa kita serahkan kepada uskup setempat karena berbagai alasan, sehingga sekarang ini di Bolivia kami mempunyai 2 tempat misi. Di Cochabamba sebagai rumah kami, pusat atau domus. Kemudian yang kedua adalah di El Beni. Di El Beni kita melayani seperti yang sudah saya katakan suku Indian yang tinggal di pedalaman Amazonia. Sedangkan di Cochabamba kita melayani paroki urban di luar kota dengan jumlah umat yang cukup banyak, dan sebagian besar dari mereka adalah umat-umat yang miskin dan perlu pelayanan kita. Khususnya di wilayah misi di mana kami melayani suku Indian yang tinggal di pedalaman Amazonia, mereka adalah umat yang cukup religius. Religiusitas mereka itu merupakan warisan dari misi para Romo Yesuit yang dimulai sekitar abad 17. Dan pada waktu itu Romo Yesuit mengevangelisasi suku Indian ini dengan membentuk kampung besar yang namanya kampung misi, bisa kita sebut begitu. Mereka dikumpulkan di kampung itu karena mereka sebelumnya tinggal di hutan-hutan. Di kampung itu mereka dibina secara jasmani, secara rohani, dengan pengetahuan dan sebagainya. Dan yang menjadi karakter atau ciri khas dari pembinaan Romo Yesuit adalah bahwa kebudayaan mereka menyatu dengan kebudayaan gereja, dan itu mereka pelihara sampai sekarang. Contohnya, ketika kami merayakan Pekan Suci, perayaannya selalu dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah versi adat mereka, tetapi tetap merupakan perayaan Katolik, karena mereka mewarisi tradisi yang ditinggalkan, yang diajarkan oleh para misionaris Yesuit kala itu. Baru kemudian kita rayakan perayaan yang kedua, perayaan berdasarkan liturgi gereja saat ini. Praktisnya gimana? Misalnya kalau Kamis Putih kita mengadakan pembasuhan kaki, jam 5 sore mereka akan mengadakan pembasuhan kaki versi mereka, versi budaya mereka yang diwariskan oleh Romo-Romo Yesuit. Baru kemudian jam 7 atau jam 8 malam kita rayakan berdasarkan dengan liturgi gereja saat ini. Memang cukup menarik karena sekian lama mereka tidak mendapatkan pelayanan yang menetap dari para imam, tetapi mereka tetap hidup sebagai umat Katolik dan memelihara budaya Katolik yang mereka terima turun-temurun sejak leluhur mereka, bisa kita katakan seperti itu, hingga saat ini. Di wilayah kami melayani di pedalaman Amazonia itu merupakan tempat dengan dataran rendah, sehingga di musim hujan tempat ini selalu tak terhindar dari banjir. Di musim kemarau tempat ini begitu kering, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan perjalanan melalui jalur sungai, karena sungai praktis kering atau airnya cukup sedikit. Kemudian ada alternatif untuk melakukan perjalanan ke pusat misi di mana kami tinggal, dari kota menuju tempat itu. Jika tidak bisa diakses dengan perjalanan melalui sungai, ya kita terpaksa menggunakan pesawat kecil yang isi penumpangnya itu sekitar 3 atau 4 bersama dengan pilotnya. Dan itu pun tidak selalu bisa dilakukan dengan lancar, karena wilayah ini ketika musim kemarau juga selalu tidak terhindar dari kebakaran hutan. Ya,
Alternatif lain yang bisa kita lakukan antara lain dengan menggunakan kuda, tetapi itu juga untuk jarak dekat, untuk perjalanan jarak dekat, bukan perjalanan cukup jauh 1 hari 2 hari, tidak mungkin untuk melakukan itu. Ya hanya jarak dekat, misalnya dari pusat misi di mana kami tinggal untuk mengunjungi stasi yang jaraknya kalau ditempuh dengan perahu ketika musim hujan, air sungai cukup untuk melakukan perjalanan itu sekitar 4 jam. Kemudian kalau itu tidak bisa kita lakukan di musim kering, kita lakukan dengan menggunakan kuda untuk mengunjungi stasi-stasi di sekitar. Kurang lebih sama jarak tempuhnya 4 jam, 3 jam. Umat di Bolivia secara umum itu mayoritas Katolik, sekitar 78% Katolik. Tetapi jumlah populasi di Bolivia tidak banyak. Satu negara hanya 11 juta kurang lebih. Sehingga satu stasi itu hanya mempunyai kurang lebih ada yang 15 KK, yang paling besar 60 KK, stasi yang lebih kecil lagi hanya 3 KK, dan jarak satu stasi ke stasi yang lain cukup jauh. Bisa dipahami karena jumlah penduduknya masih sedikit. Kemudian pesta religius yang cukup ramai di sana adalah pesta Santo Pelindung Stasi. Nah, di sana memang itu merupakan bagian dari tradisi atau kebudayaan umat setempat, sehingga ketika kita merayakan pesta itu mereka akan menyiapkan perayaan itu dengan baik, dan antara lain adalah tarian religius yang namanya macetero. Macetero itu tarian dengan bulu-bulu itu ya, itu menggambarkan malaikat yang menyambut kedatangan Tuhan, yang kedatangan Yesus atau kunjungan Tuhan di stasi mereka yang direpresentasikan oleh kehadiran imam. Maka ketika imam berkunjung ke sebuah stasi untuk merayakan pesta Santo Pelindung mereka menyiapkan dalam tanda petik malaikat mereka untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus yang hadir dalam diri imam yang akan melayani mereka. Pekerjaan utama bercocok tanam, atau bertani, tetapi dengan cara tradisional, masih sangat tradisional. Hanya saja faktor geografis memang tidak menguntungkan bagi mereka karena sulit sekali menemukan tempat yang agak tinggi untuk ladang mereka. Mereka menanam singkong, jagung, dan juga pisang untuk kebutuhan makanan mereka. Padi, sebagian juga bertanam padi. Tetapi terlebih-lebih sekarang ini musim itu kan tidak bisa diprediksi, sehingga tiba-tiba hujan deras di bagian hulu sungai yang kemudian membanjiri wilayah-wilayah ladang, sehingga seringkali ladang mereka mengalami gagal panen. Ubi yang mereka atau singkong yang mereka tanam membusuk. Kemudian pohon-pohon pisang yang sudah berbuah tetapi belum siap panen, banyak yang roboh. Kemudian belum lagi serangan hewan-hewan liar, babi hutan, monyet, dan sebagainya. Itu menjadi tantangan bagi mereka untuk mencari penghidupan. Tetapi syukur pada Tuhan karena di lain pihak alam mereka juga masih cukup kaya dengan ikan dari sungai, kemudian hewan-hewan liar yang masih bisa diburu, sehingga mereka meskipun mengalami kemiskinan tapi bisa saya katakan bukan kemiskinan yang ekstrim. Kemiskinan yang ekstrim artinya ya kemiskinan di mana orang tidak bisa makan sama sekali, tidak ada sesuatu untuk dimakan seperti yang bisa kita temukan di daerah-daerah Afrika. Bolivia itu negara Amerika Latin, terletak di tengah, berbatasan dengan Brasil, Peru, Chile, kemudian Paraguay,
Argentina. Karena letaknya di tengah, maka Bolivia negara yang tidak mempunyai laut. Tetapi anehnya mempunyai angkatan laut. Ini lucu. Untuk sampai ke Bolivia, perjalanan yang harus ditempuh dari Indonesia memakan waktu hanya pesawatnya saja itu 24 sampai 26 jam. Hanya pesawatnya saja, belum transit di satu tempat, kemudian transit lagi di tempat yang lain. Biasanya jalur yang kurang lebih yang saya alami, jalur yang kami gunakan dari Jakarta menuju Dubai, Dubai menuju Brasil, Brasil kemudian Bolivia, atau Brasil Peru baru kemudian Bolivia. Memang perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang cukup panjang, dan tentunya memerlukan biaya perjalanan yang lumayan karena memang jauh. Kita bisa melihat bahwa anak-anak muda sekarang ini kan suka sharing, membagikan, tetapi berupa kreasinya, entah TikTok, entah YouTube, entah Facebook, atau sesuatu yang ada di media sosial. Ya kita tahu bahwa mereka adalah generasi milenial, tetapi menurut saya ada hal yang sangat menarik dan cukup mendalam adalah bagikanlah hidupmu, bagikanlah hidup kalian, anak-anak muda, bagikanlah untuk sesama dengan mewartakan kabar gembira kepada mereka, dan itulah panggilan misionaris. Bukan hanya sekedar membagi hal-hal yang sifatnya itu mendangkal, oke lah itu sebagai hobi dan sebagainya, tetapi apakah artinya hidup kita kalau hanya membagikan hal seperti itu? Ada hal yang lebih mendalam, dan itu adalah panggilan Tuhan bagi kita semua, yaitu membagikan hidup kita kepada sesama. Dan membagikan hidup kita kepada sesama itu tidak terbatas, artinya tidak bisa dibatasi tempatnya di sini, hanya cukup di Indonesia, atau tempatnya dekat di Indonesia. Enggak. Kita bisa membagikan tanpa batas, sama seperti halnya cinta Tuhan itu tanpa batas kepada kita. Tuhan menyelamatkan kita dengan datang kepada kita, itu sudah menembus batas keilahian Tuhan untuk menggapai manusia, dan ia rela menjadi manusia sama seperti kita agar kita diselamatkan dan menjadi ilahi seperti Dia. Apa ya, kesediaan kita terus-menerus untuk membagikan diri kita, membawa kabar gembira kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, di tempat-tempat di mana tidak dihadiri atau tidak dijumpai kehadiran imam untuk melayani umat di sana. Dan itulah panggilan kita sebagai imam-imam CM. Mereka sudah mengalami kemiskinan jasmani, kemudian ditambah lagi kemiskinan rohani karena tidak mengalami kehadiran imam untuk melayani mereka. Aku diutus